Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, dan kami dari kelompok 5 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi proses pembuatan minyak kelapa. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita berada pada zaman penuh ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah biologi terapan dengan sesi kelas 020 dengan Ibu Pengampu, Ibu Firda Azahra, SPD MSI, di mana kami kelompok 5 beranggotakan yang pertama yaitu Aulia Dewi dengan NIM 21231050, selanjutnya Jannatul Aini dengan NIM 21231070, dan saya sendiri Lola Abiani dengan NIM 21231018, dan rekan saya yang terakhir yaitu Sukma Fitriani dengan NIM 21231036. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membahas 6 submateri. Yang pertama yaitu latar belakang proses pembuatan minyak kelapa. Yang kedua, pengertian dari proses pembuatan minyak kelapa. Yang ketiga, metode pembuatan minyak kelapa. Yang keempat, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan minyak kelapa. Yang kelima, prosedur kerja pada proses pembuatan minyak kelapa. Dan yang terakhir, kandungan dan manfaat dari penggunaan minyak kelapa. Baik, latar belakang dalam proses pembuatan minyak kelapa yaitu melambungnya harga minyak di pasaran berdampak tinggi pada hajat tinggi banyak orang. Pasalnya, minyak goreng termasuk kebutuhan penting dalam rumah tangga sehingga pelaku bisnis tidak hanya harganya yang jadi persoalan, masyarakat juga diharapkan dengan situasi ketika minyak goreng mulai langka di pasaran. Melihat kondisi langka dari harga minyak goreng yang melambung, sebenarnya ada solusi lain yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa atau orang-orang yang kreatif di luar sana. Salah satunya dengan mengganti penggunaan minyak goreng menjadi minyak kelapa untuk memasak. Minyak kelapa juga bisa dibuat sendiri dengan bahan dan alat yang terjangkau. Baik, sekian kilasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu pada Sukma Fitriani. Kepada Sukma dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari minyak kelapa. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil merupakan bahan makanan yang banyak digunakan sebagai bahan konsumsi dan bahan tambahan untuk proses industri. Minyak kelapa murni diproduksi dari bahan baku krim santan yang merupakan hasil pelindihan antara air dengan buah kelapa. Minyak kelapa virgin atau VCO adalah minyak kelapa yang diperoleh dengan ekstraksi atau pengempaan pada suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius, sehingga minyak yang dihasilkan berwarna bening seperti air dan kandungan nutrisi, aroma, dan rasa kelapa tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu metode pembuatan minyak kelapa, di mana dalam pembuatan minyak kelapa terdapat 3 bentuk metode. Yang pertama yaitu cara basah, yang kedua cara kering, dan yang ketiga yaitu dengan cara ekstraksi pelarut. Cara basah atau wet process, 1. Aqueous process, 2. Metode rampres dan modifikasi, ketiga metode penggaraman, yang keempat metode pengasaman, yang kelima metode pemancingan, yang keenam teknik enzimatik, dan yang ketujuh yaitu teknik pendinginan. Adapun dengan cara kering, yang pertama metode Hiller dan EMC, yang kedua metode industri dengan bahan baku kopra, yang ketiga metode penggorengan,
Dan yang keempat, metode LBS, TOM, dan DMA. Yang ketiga yaitu cara ekstraksi pelarut, di mana ekstraksi pelarut berfungsi pemisahan komponen dari pelarut dengan serbuk kopra dengan pelarut yang mengandung minyak akan menguap, sedangkan minyak tetap berada di ruang penguapan. Adapun proses biologinya, di mana metode fermentasi pada proses pembuatan minyak kelapa dengan penemuan bioteknologi sederhana yaitu penggunaan Saccharomyces sp dari enzim-enzimnya untuk memisahkan minyak dari karbohidrat dan protein yang terdapat dalam sel-sel endosperm biji kelapa. Enzim yang diproduksi oleh jamur Saccharomyces sp dilepaskan ke lingkungan sekitar jamur untuk menghancurkan substrat tempat tumbuhnya menjadi senyawa-senyawa organik dapat larut. Substrat yang dihancurkan ini pada umumnya berupa senyawa karbohidrat. Di dalam endosperma biji kelapa, minyak umumnya terdapat berikatan dengan karbohidrat dan protein. Dengan dihancurkannya karbohidrat oleh enzim yang dihasilkan oleh Saccharomyces sp, maka minyak maupun protein masing-masing akan terlepas. Minyak akan berada di permukaan karena memiliki biji yang lebih ringan, sedangkan proteinnya akan mengendap. Air akan terdapat pada lapisan bawah. Senyawa-senyawa penyusun emulsi krim santan mengalami proses pemecahan selama proses fermentasi. Dalam metabolisme sel, senyawa karbohidrat dalam krim santan merupakan sumber karbon bagi bakteri asam laktat yang berfungsi sebagai sumber energi. Penurunan pH substrat disebabkan oleh terbentuknya asam laktat dari karbohidrat, sehingga krim santan mengalami denaturasi dan penggumpalan oleh protein yang juga sebagai emulsifir. Kadar air yang diperoleh dalam minyak adalah maksimum 0,2%. Kadar air sangat menentukan kualitas dari minyak VCO. Kadar air juga sangat berperan dalam proses hidrolisis minyak atau oksidasi yang berakibat terjadinya ketengikan pada minyak. Adapun alat dan bahannya, yang pertama buah kelapa, yang kedua air, yang ketiga pakan, yang keempat sarian, yang kelima wajan, keenam botol, ketujuh kain bersih atau kepar, dan yang kedelapan adalah corong. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Sukma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Dewi. Kepada Aulia Dewi dipersilahkan. Selanjutnya prosedur kerja. Langkah pertama, kupas sabut kelapa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupas sabut kelapa. Pecahkan dan tampung airnya di wadah untuk mempermudah proses pengolahan dagingnya. Yang kedua, parut kelapa. Sebagaimana pembuatan santan, daging kelapa yang sudah dicuci kemudian diparut bisa dengan menggunakan alat parut manual atau dengan alat tenaga listrik maupun mesin untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga, campurkan parutan kelapa dengan air. Campurkan parutan kelapa dengan air dengan takaran 1 liter air untuk 1 buah kelapa. Atau bisa juga dengan mencampur parutan kelapa dengan air kelapa untuk menghasilkan blendo yang manis, gurih untuk mengurangi limbah produksi. Blendo adalah hasil dari pengolahan minyak kelapa murni atau biasa disebut virgin coconut oil, VCO, dengan karakteristik berwarna putih berbentuk krim. Yang keempat, peras dan ambil santannya. Cara selanjutnya adalah uleni campuran kelapa tersebut lalu peras untuk diambil santannya. Untuk proses pemerasan secara tradisional, santan bisa dimasukkan ke dalam kain kemudian diperas manual. Bisa juga diperas menggunakan ulir elektrik atau mesin ekstraksi supaya santan bisa keluar lebih maksimal. Yang kelima, diamkan di suhu ruang.
Setelah dipindahkan ke dalam wadah bening, diamkan santan selama 1 jam di suhu ruang. Ketika sudah terlihat lapisan putih di bagian atasnya, tutup wadah kemudian pindahkan ke kulkas hingga lapisan tersebut mengeras. Bagian santan ini yang nantinya akan dimasak dan diolah menjadi minyak. Namun, jika ingin menghemat waktu, step ini bisa dilewati dengan langsung memasak santan yang sudah diparut. Yang keenam, panaskan santan kelapa. Masak santan di atas panci kompor sambil terus diaduk. Kamu bisa manfaatkan sabut kelapa, tempurung, dan ampas untuk bahan bakar api pada tungku kayu. Jadi bisa lebih mengurangi limbah. Yang ketujuh, hentikan pemanasan saat minyak sudah terpisah dari blender. Hentikan memanaskan santan jika minyak sudah terpisah dari blender yang berwarna agak kekuningan. Jika sudah kekuningan atau coklat keemasan, matikan api. Yang kedelapan, lakukan penyaringan dan simpan di wadah. Jika santan sudah dingin, selanjutnya lakukan penyaringan. Saring minyak agar terpisah dari blender agar menghasilkan minyak yang lebih jernih. Hasil minyak bisa kamu simpan di wadah atau botol bersih untuk digunakan sewaktu-waktu, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi oleh Aulia Dewi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Jannatul Aini. Kepada Jannatul Aini dipersilahkan. Selanjutnya, kandungan dan manfaat. Kandungan minyak kelapa. Dalam 1 sendok minyak kelapa mengandung 121 kalori, 0 gram protein, 13,5 gram lemak di mana 11,2 gram lemak jenuh, 0 mg kolesterol, vitamin E. Manfaat minyak kelapa. Berikut manfaat minyak kelapa bagi kesehatan. 1. Menyehatkan kulit atau sebagai pelembab. 2. Mencegah dan menurunkan risiko terkena diabetes. 3. Menyehatkan jantung. 4. Baik untuk kesehatan rambut. 5. Membantu menurunkan berat badan. 6. Membantu mengelola stres akibat olahraga. 7. Sumber antioksidan. 8. Memiliki efek antimikroba. 9. Mengurangi gejala penyakit Alzheimer. Baik, terima kasih penyampaian materi oleh Jannatul Aini dan rekan saya. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 5 terkait materi proses pembuatan minyak kelapa. Salah dan kurangnya materi kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.